Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Hendrik Pandu Paksi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Rosidur Hidayat, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya untuk membacakan serangkaian acara presentasi pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan penyajian materi. Yang kedua, sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, tak usah berlama-lama, langsung saja masuk ke sesi pertama yaitu pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Saudari Wulan Vinandasari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab 7 yang bertemakan demokrasi. Next. Pendahuluan. Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seringkali kita mendengar kata demokrasi. Banyak orang dan bahkan kita sendiri pernah mengucapkan kata demokrasi. Ada yang dikatakan pemerintahan yang demokratis, pemimpin yang demokratis, demokrasi liberal, demokrasi komunis, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Next. Masalah yang dibahas. 1. Pengertian demokrasi. 2. Mengapa demokrasi dipimpin dan dianut oleh negara-negara di dunia. 3. Dinamika demokrasi. 4. Sistem dan praktik demokrasi di Indonesia. 5. Pendidikan demokrasi. Next. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos, berarti rakyat, dan kratos atau kratein, yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diterjemahkan menjadi rakyat yang berkuasa atau pemerintahan rakyat. Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, baik langsung maupun tidak langsung, melalui perwakilan setelah melalui proses pemilihan umum, yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau bisa disebut luber dan jurdil. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga secara singkat demokrasi dapat diartikan mengacu pada pendapat Abraham Lincoln, yakni suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Secara historis, demokrasi telah tumbuh sejak zaman Yunani kuno, yakni pada masa negara kota Athena sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Dalam sejarah dikenal bahwa negara kota Athena kuno sebagai negara demokrasi pertama di dunia mampu menjalankan demokrasi langsung dengan majelis sekitar 5.000 sampai 6.000 orang berkumpul secara fisik menjalankan demokrasi langsung. Bentuk demokrasi yang paling umum saat ini dengan jumlah penduduk yang cukup banyak serta dengan tingkat permasalahan yang dihadapi demikian kompleks adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi langsung, yakni suatu demokrasi di mana rakyat secara langsung menggunakan haknya dalam menetapkan kebijakan publik. 2. Demokrasi tidak langsung, yakni rakyat menggunakan hak-haknya melalui orang-orang yang dipercaya yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Next. Mengapa demokrasi dipilih dan dianut oleh negara-negara di dunia? Semenjak abad ke-20-an, negara-negara di dunia pada umumnya memilih sistem demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegaranya jika dibandingkan menggunakan sistem yang lain. Sistem demokrasi dipilih oleh negara-negara di dunia
mengingat sistem demokrasi dianggap memiliki beberapa kelebihan antara lain. 1. Demokrasi sebagai dasar sistem pemerintahan konstitusional sudah teruji oleh zaman. Sebagaimana diketahui bersama dalam sejarah perkembangan negara-negara di dunia, bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan sudah dilaksanakan sejak abad ke-6 sebelum Masehi, yaitu di negara Yunani. Meskipun di dalam perjalanannya mengalami pasang surut seiring dengan perubahan zaman, maka demokrasi sudah teruji sejak lama. 2. Sistem demokrasi adalah penyelenggaraan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kebebasan. 3. Di dalam sistem demokrasi, setiap individu siapapun memiliki kebebasan dalam semua aspek kehidupan. Sudah barang tentu selama kebebasan yang dimiliki tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 4. Sistem demokrasi menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. 5. Sebagaimana diketahui bersama bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang menyangkut harkat dan martabat sebagai manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak dasar tersebut sangat dijunjung tinggi di dalam pemerintahan yang demokratis. Karena salah satu ciri negara demokrasi adalah bila mana adanya pengakuan serta pelindungan terhadap hak asasi manusia. 6. Adanya persamaan di depan hukum yang harus dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat. Di negara demokrasi, siapapun sebagai warga negara dipandang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Maksudnya, bahwa tidak melihat jabatan atau pangkat maupun kedudukan seorang warga negara. Semuanya memperoleh perlakuan yang sama. Jika melakukan tindakan melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi hukum. Next. Dinamika demokrasi. Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Hal ini ditandai oleh terdapatnya istilah atau nama dari demokrasi yang menunjukkan pelaksanaan atau pemerintahan demokrasi di suatu negara. Al-Maudi 1991 mengemukakan beberapa kriteria yang dianggap sebagai sokol guru demokrasi sebagai berikut. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Next. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Pengakuan hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang ke-11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Lebih lanjut, Al-Maudi menjelaskan bahwa dalam negara demokratis, warganya bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas. Namun, tidak benar bahwa kekuasaan mayoritas itu selalu demokratis. Tidak dapat dikatakan adil apabila warga yang berjumlah 51% diperbolehkan menindas penduduk yang sisanya 49%. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila kekuasaan mayoritas digandengkan dengan jaminan atas hak asasi manusia. Dari beberapa istilah dan aliran pikiran yang menanamkan demokrasi, Budiarjo 1988 mengkategorikan demokrasi itu menjadi dua, yakni demokrasi konstitusional dan demokrasi komunis. Meskipun kedua ajaran demokrasi tersebut pada dasarnya berasal dari Eropa, namun selanjutnya diadopsi atau dianut oleh negara-negara di luar Eropa. Di Asia sendiri, demokrasi konstitusional dianut oleh negara India, Pakistan, Filipina, dan di Indonesia. Walaupun pelaksanaannya belum sempurna, namun hakikatnya negara-negara tersebut bercita-cita melaksanakan demokrasi konstitusional. Sedangkan demokrasi komunis, yakni demokrasi yang lebih mendasarkan diri pada komunis, dianut oleh RRC dan Korea Utara. Meski ada pengertian timbal balik antara konsep demokrasi dan kebebasan, namun kedua konsep tersebut tidak sama. Telah disampaikan terdahulu bahwa demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang dibatasi oleh aturan hukum atau konstitusi. Oleh karenanya, Budiarjo 1988 mengidentifikasi
Demokrasi konstitusional sebagai suatu gagasan pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahnya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintahan ini adalah konstitusi, sehingga demokrasi konstitusional sering disebut dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Sekitar abad ke-19 sering dianggap dan dijadikan sebagai masa lahirnya demokrasi konstitusional, karena pada saat itulah munculnya para ahli Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant dan F. Julius Stals dan A. V. Dicey dari Anglo-Saxon yang memberikan pembatasan yuridis yang dikenal dengan Rechtsstaat atau rule of law. Menurut Kant dan Stell ada 4 unsur Rechtsstaat, yakni 1. Hak asasi manusia, 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, 4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Sedangkan dari kalangan Anglo-Saxon seperti A. V. Dicey mengidentifikasi unsur-unsur rule of law dalam demokrasi konstitusional sebagai berikut. 1. Supremasi aturan hukum, tidak hanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti bahwa seorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. 2. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik untuk pejabat maupun rakyat biasa. Dan yang ketiga, terjaminnya hak manusia oleh undang-undang. Sejalan dengan adanya perubahan konseptual dan penyelenggaraan dalam demokrasi konseptual dari klasik pada rule of law yang lebih dinamis, Budiarjo 1988 mengidentifikasi sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, yakni sebagai berikut. 1. Perlindungan konstitusional. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan berposisi. 6. Pendidikan kewarganegaraan. Setiap bangsa dan negara memiliki ciri khas dalam menyelenggarakan demokrasi konstitusional. Sanusi 1999 mengidentifikasi 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia yang dikenal pula dengan The 10 Pillars of Indonesia Constitutional Democracy, berdasarkan filsafat Pancasila dan UUD 1945 sebagai berikut. 1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi berdasarkan hak asasi manusia. 3. Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. 4. Demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat. 5. Demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi berdasarkan otonomi daerah. 7. Demokrasi berdasarkan supremasi hukum. 8. Demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas. 9. Demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat. Dan yang ke-10, demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Bahmuller 1996 menyatakan bahwa pada umumnya pelaksanaan demokrasi di sejumlah negara berada pada tahap kemenduaan, atau berarti dua atau unambiguous democratic moment. Sebagai ilustrasi, ia melukiskan bahwa pada permulaan tahun 1990 mulai muncul gelombang perubahan demokrasi baru. Menurut Bahmuller 1996 sangat ditentukan oleh 3 faktor. Ketiga faktor itulah menurut Bahmuller dapat mempengaruhi penegakan demokrasi konstitusional di suatu negara. Adapun faktor-faktor yang dimaksud yaitu faktor ekonomi, faktor sosial politik, dan faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah. Next. Sistem dan praktik demokrasi di Indonesia. Praktik kehidupan demokratis sebagaimana banyak terjadi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia yang terkecoh pada format politik yang kelihatannya demokratis, tetapi dalam praktiknya berwujud otoriter.
Hal ini terlihat ketika UUD NRI tahun 1945 ditetapkan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Akan tetapi pelaksanaannya belum dapat terwujud pada demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 karena pemerintahan Orde Lama waktu itu cenderung memusatkan kekuasaannya pada presiden saja, yang akhirnya Indonesia di akhir tahun 1965 berada di ambang kehancuran baik secara politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hal seperti ini pada rezim Soeharto atau Orde Baru yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada diri presiden telah membawa bangsa Indonesia di ambang krisis multidimensi dan akhirnya Orde Baru jatuh tahun 1998. Sejak jatuhnya rezim Orde Baru, tuntutan yang mengemukakan ketika itu adalah otonomi daerah segera direalisasikan atau pilihan ke arah perubahan bentuk negara federal. Akibat derasnya arus tuntutan daerah terhadap pusat itulah akhirnya dikeluarkan UU nomor 22 tahun 1999 yang lebih menekankan pada otonomi luas. Gerakan reformasi yang mengalami lengsernya Orde Baru pada awal tahun 1998 pada dasarnya merupakan gerakan kesinambungan yang merefleksikan komitmen bangsa Indonesia yang secara rasional dan sistematis bertekad mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi. Nilai-nilai dasar tersebut antara lain berupa sikap transparan dan aspiratif dalam segala pengambilan keputusan politik, pers yang bebas, sistem pemilu yang jurdil, pemisahan TNI dan Polri, sistem otonomi daerah yang adil, dan prinsip good governance yang mengedepankan profesionalisme birokrasi lembaga eksekutif, keberadaan badan legislatif yang kuat dan aspirasi serta penghormatan terhadap supremasi hukum. Reformasi yang dituntut dan dikehendaki oleh massa awam di luar sistem kekuasaan pemerintahan dewasa ini adalah reformasi yang merambah ranah yang lebih mendasar, yakni moral politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi yang dicita-citakan adalah reformasi yang mampu menggerakkan perubahan yang secara strategis mendekonstruksi format lama dalam rekonstruktifnya yang baru, yang lebih demokratis. Inilah reformasi yang menggerakkan perubahan dari model kehidupan bernegara dengan kedaulatan yang cenderung dipusatkan di tangan penguasa tunggal yang bersamaan di pusat, ke model kehidupan bernegara dengan kedaulatan yang lebih didistribusikan secara adil dan di tangan rakyat. Next. Pendidikan demokrasi. Demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Winana Putra 2009 bahwa untuk membentuk dan membangun warga negara yang demokratis harus dilakukan melalui pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar tentang demokrasi dalam situasi dan kondisi yang demokratis. Dengan pembelajaran yang demokratis, dimungkinkan peserta didik tidak saja dapat belajar tentang demokrasi atau aspek kognitif, tetapi sekaligus juga dapat terlihat aktif secara emosional atau aspek afektif maupun fisik atau psikomotor berupa pembiasaan atau perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Sehingga peserta didik diharapkan memiliki sikap demokratis baik di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Oleh karenanya, pendidikan demokrasi memiliki peran yang sangat penting. Melalui pendidikan yang demokratis, peserta didik dapat terlibat seutuhnya, pikirannya, perasaannya, kehendak atau kemauan serta keterampilan psikomotoriknya, yakni perilaku yang dilatihkan berupa pembiasaan atau bekerja sama, menghargai, memberi, disiplin, kejujuran, dan sebagainya. Sehingga pembelajaran yang berlangsung akan menghasilkan peserta didik sebagai manusia seutuhnya, yakni manusia yang memiliki pengetahuan, memiliki kemauan atau mau, dan memiliki keterampilan atau mampu.
Pendidikan demokrasi juga berlangsung dengan fungsi sebagai wahana yang dapat pertama mengembangkan intelektual warga negara, artinya bahwa melalui pendidikan demokrasi peserta didik ditambahkan kecerdasannya. Kecerdasan di sini meliputi semua kecerdasan atau multidimensi, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Kedua, pendidikan demokrasi berfungsi untuk menumbuhkan kembangkan tanggung jawab warga negara. Maksudnya, bahwa melalui pendidikan demokrasi, bahwa semua sikap serta perbuatan yang dilakukan hendaknya mau dan dapat dipertanggungjawabkan. Mau mempertanggungjawabkan maksudnya apapun resiko atau dampak yang ditimbulkan sebagai hasil dari sikap dan perilaku yang dilakukan, mau menanggung resikonya atau mau menerimanya. Sedangkan dapat dipertanggungjawabkan, maksudnya sikap dan perilaku yang dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama, norma susila, norma sosial, maupun norma hukum. Ketiga, pendidikan demokrasi berfungsi untuk membentuk warga negara yang dapat berpartisipasi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pendidikan demokrasi, dilatih dan dibiasakan pada peserta didik untuk melakukan hal-hal atau nilai-nilai demokrasi di kelas maupun di sekolah. Oleh karenanya, ketauladanan guru sangat penting artinya bagi peserta didik. Seorang guru dalam pendidikan demokrasi tidak hanya dapat memberikan contoh-contoh nilai demokrasi, tetapi di dalam sikap dan perilakunya harus dapat menjadi contoh bagi siswa untuk peserta didiknya. Guru adalah model bagi peserta didiknya. Sikap dan perilaku serta semua penampilannya akan dijadikan sebagai model. Dengan demikian, di dalam pendidikan demokrasi, seyogyanya semua ucapan yang keluar dari mulut guru dapat digugu dan segala sikap maupun tingkah laku serta perbuatan yang dilakukan guru dapatlah dicontoh dan ditiru oleh pesertanya. Next. Next. Ringkasan. 1. Demokrasi dipahami sebagai suatu pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Demokrasi dipilih oleh hampir semua negara di dunia dalam penyelenggaraannya pemerintahan negara karena demokrasi di samping memiliki sejarah yang cukup panjang. Demokrasi juga memberikan kebebasan dan hak yang sama kepada setiap warga negara baik di depan hukum maupun pemerintahan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketiga, demokrasi yang pernah berlangsung di Indonesia seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Keempat, demokrasi tidak cukup hanya diketahui dan dipahami saja. Tetapi nilai-nilai demokrasi juga harus diwujudkan melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari, melalui kebiasaan-kebiasaan. Dengan demikian, pengetahuan atau pemahaman dan kebiasaan-kebiasaan berperilaku sesuai nilai-nilai demokrasi tersebut akan menjadi sikap atau karakter setiap warga negara. Oleh karenanya, perlu adanya pendidikan demokrasi yang membelajarkan peserta didik untuk belajar tentang demokrasi dalam situasi dan kondisi yang demokratis untuk mencapai tujuan menjadi warga negara yang demokratis. Dan yang kelima, next. Berapapun majunya teknologi dan begitu pesatnya perkembangan model atau metode pembelajaran dalam pembentukan sikap dan keterampilan berdemokrasi, metode ketauladanan masih memegang peranan yang begitu penting. Next.
Ya baik, terima kasih kepada Kak Wulan Vinandasari atas penyampaiannya tentang materi demokrasi. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga yakni sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, mohon untuk raise hand, lalu menyalakan kamera dan menyalakan mic. Untuk pertanyaan pada kali ini hanya dibatasi 2 pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Marita Fitrianti dengan NIM akhir 012. Saya izin bertanya, bagaimana melaksanakan pembangunan demokrasi di Indonesia agar lebih baik dari yang sebelumnya? Meskipun dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia tidak turut serta dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Maradita. Langsung saja saya jawab ya. Cara melaksanakan pembangunan atas demokrasi yang ada di Indonesia yang lebih baik lagi dari sebelumnya, walaupun secara pelaksanaan pemerintahan RT tak turut ikut serta dalam pembangunan demokrasi ini Indonesia adalah dengan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi dalam diri masing-masing warga negara yang kemudian diwujudkan lewat perilaku sehari-hari di lingkungan apapun. Nilai-nilai demokrasi ada banyak seperti mengedepankan musyawarah, menyikapi perbedaan dengan bijaksana, menjaga kerukunan, menghargai perbedaan pendapat, kerjasama dan gotong royong, dan lain sebagainya. Jika demokrasi kuat tertanam dalam masyarakat, maka akan lahir dorongan untuk bersama-sama mengubah pemerintahan yang tidak melaksanakan demokrasi dengan baik menjadi lebih baik lagi dalam menerapkan demokrasi. Baik, terima kasih kepada Mbak Wulan atas jawabannya. Bagaimana Mbak Faradita, apakah dapat diterima? Terima kasih dapat diterima jawaban. Selanjutnya dipersilakan Mas Tadep untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, saya ada yang ingin saya tanyakan untuk Mbak Wulan. Apa yang membuat Indonesia itu tetap membutuhkan pembangunan dalam demokrasi? Meskipun sebenarnya Indonesia itu telah merdeka dari kolonialisme. Mohon tanggapannya. Mohon maaf, Mas Tadep, boleh diulangi lagi untuk pertanyaannya? Baik, apa yang membuat Indonesia itu tetap membutuhkan pembangunan dalam demokrasi, meskipun dalam kenyataannya Indonesia itu telah merdeka dari kolonialisme. Apakah dapat dipahami pertanyaan? Baik, terima kasih untuk Mas Tadep atas pertanyaannya. Untuk Mas Rosid, mohon mic-nya di-mute ya. Oh, begini Rosid. Baik, saya akan menjawab. Pembangunan demokrasi adalah jalan perkembangan sebuah negara maju bangsa yang lebih liberal, transparan, dan demokratis. Pada dasarnya, pembangunan demokrasi adalah demokratisasi sebuah bangsa. Dilihat dari pengertian tersebut, tentu Indonesia masih membutuhkan pembangunan demokrasi. Pembangunan demokrasi tidak berhubungan dengan kemerdekaan. Pembangunan demokrasi adalah penanaman prinsip-prinsip demokratis kepada rakyat suatu bangsa.
Contoh nyata mengapa Indonesia masih membutuhkan pembangunan demokrasi adalah adanya apatisme politik masyarakat. Kurangnya partisipasi rakyat dalam pengawasan jalannya pemerintahan, korupsi massal oleh orang-orang yang dipercaya rakyat, dan banyaknya kasus intoleransi dan diskriminasi sara dan gender. Ya, bagaimana Mas Adep? Apakah jawabannya dapat diterima? Ya, makasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Mbak Wulan Vinandasari telah memaparkan materi dan menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman. Selanjutnya yaitu memasuki sesi terakhir, yakni sesi penutup. Marilah kita tutup presentasi pada kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan ucap kata saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.